Tapi seberapa jauh kita kemudian bisa memberikan suatu penyadaran kepada masyarakat bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini perlu diperlakukan sama gitu loh. Jangan sampai kalau kita lihat penyandang disabilitas itu dianggap orang nggak perlu kerja, nggak perlu nikah, nggak perlu ini, ngerepotin. Jadi stigma itu harus hilang dulu. Dan ini kita harus kampanye besar-besaran. Gusmen, ini beberapa hari yang lalu berseliweran berita soal ini di Hari Disabilitas Internasional ya. Itu lumayan ngehit itu soal penyandang disabilitas mendapat porsi yang termasuk keren di Kemensos itu ya. Artinya mereka diperhatikan mulai dari program-program makan bergizinya ya. Kemudian ada juga program untuk mendorong entah itu BUMN atau swasta mempekerjakan mereka ya, kesempatan kerja. Betul. Itu detailnya seperti apa dan pelaksanaan 2025 nanti akan seperti apa tuh Gusmen? Jadi sama, semua sebenarnya sama, termasuk penyandang disabilitas mendapatkan jaminan sosial dulu. Jaminan sosial ini yang menyangkut kebutuhan dasarnya. 2024 sudah ada jaminan? Ya, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Nah, yang salah satunya kita dukung itu adalah makan gratis bergizi untuk itu dapat juga ya. 44.000. Ini program ini ada setelah ada program sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada ya. Jadi tapi khusus untuk disabilitas. Ini melanjutkan saja. Ini melanjutkan saja. Nah, ini melanjutkan dan memang fokus kita kepada penyandang disabilitas. Itu dulu. Kemudian juga ada bantuan-bantuan, ada rehabilitasi sosial, ada habilitasi sosial gitu. Jadi semua program-programnya ada untuk penyandang disabilitas, tapi yang penting bahwa memang sekarang bagaimana kesempatan mereka itu bisa sama. Jadi aksesnya sama, peluangnya sama gitu, termasuk kesempatan mendapatkan pekerjaan. Nah, undang-undang sudah memerintahkan bahwa di lingkungan pemerintah dan BUMN wajib merekrut 2% dari jumlah karyawan yang direkrut. 2% ya? 2%. Kalau untuk swasta, seperti kompas.com ini, 1%. Itu sudah pernah ada survei atau data untuk tidak usah yang lain-lain dulu, harus Kementerian Sosial dulu harus mulai. Nah, maka itu Kementerian Sosial udah berjuang dan alhamdulillah sekarang udah terpenuhi. Itu amanat undang-undang ya, Gus? Undang-undang, amanat undang-undang. Jadi memang ini juga masih belum sepenuhnya terwujud ya. Mudah-mudahan ke depan ada dua memang pemberi kerjanya siap, ya, yang mencari kerjanya juga siap. Jangan sampai ini disiapkan tapi SDM-nya juga belum siap kan gitu, maka dua-duanya harus siap. Gitu. Ini juga himbauan dari Kemensos juga ya untuk swasta ya, 1% minimal ya. Minimal 1%. Misalnya di kompas.com, nah, berapa? Kalau misalnya 100 ya 1 gitu kan, 100 satu orang. Kalau ada 100 orang harus wajib 1 orang merekrut dari difabel yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan di sana. Iya. Gusmen, ada juga ini yang lagi ini ya, kita punya harapan. Katanya ada Hari Lebaran Disabilitas itu, ide-ide semacam itu ya. Itu gimana? Ini melegakan sih. Gimana ide itu berasal terus eksekusinya nanti seperti apa nih? Biar tidak sekedar menjadi gimmick gitu. Iya, jadi kemarin itu ya ini untuk pertama kalinya juga kami kan gitu. Merancang perayaan Hari Disabilitas Internasional. Pertama kali saya terutama ya. Terus saya ingin diskusi, saya dengerin semua tokoh-tokoh penyandang disabilitas seperti Mbak Rosa, Mbak Yeni Rosa yang aktivis itu, kemudian Mas Norman. Saya dengar juga Komisi Nasional Disabilitas. Saya dengerin semua apa sih kira-kira yang ini. Jadi yang paling penting menurut mereka memang bukan seremoninya, tapi seberapa jauh kita kemudian bisa memberikan suatu penyadaran kepada masyarakat bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini perlu diperlakukan sama gitu loh. Jangan sampai kalau kita lihat
penyandang disabilitas itu dianggap orang nggak perlu kerja, nggak perlu nikah, nggak perlu ini, ngerepotin. Jadi stigma itu harus hilang dulu. Dan ini kita harus kampanye besar-besaran. Kemudian yang kedua, mereka sebenarnya juga ingin semacam konsesi gitu. Jadi bagaimana ketika dia naik bus ya, itu bisa dapat potongan harga, ini diberi akses dan diberi kelonggaran-kelonggaran. Nah, memang ini tidak hanya sekedar seremoni. Saya lihat itu kok kumpul semua semangat gitu ya, kayak lebaran gitu. Saya lihat, makanya dari situ saya lihat ini jadi lebarannya kayak semacam lebarannya penyandang disabilitas. Dan mereka senang juga ternyata disebut itu. Marilah kita tiap tahun gitu. Nah, tapi seperti apa yang disampaikan Presiden juga, bagaimana perayaan-perayaan ini lebih efektif, menyentuh, dan sekaligus menjawab persoalan-persoalannya itu ke depan. Kalau untuk isu disabilitas, Gusmen, kalau di dunia NGO itu, mereka sedang mengusahakan soal aksesibilitas. Ya. Nah, kalau di Jakarta mungkin kita bisa bilang lumayan bagus ya. Nah, di daerah-daerah ini Gusmen, mumpung ini karena Gusmen punya concern ke disabilitas ya, gimana biar bisa mengimbau entah itu infrastruktur, fasilitas publik itu biar gedung-gedung pemerintahan maupun swasta memperhatikan aksesibilitas untuk semua pengguna gitu. Ya. Ya memang ya betul itu. Jadi belum semua sensitif ya. Belum semua punya program untuk seperti Jakarta gitu. Yang Jakarta ini sudah ngasih potongan 50% atau apa gitu. Sudah cukup bagus juga Jakarta. Bahkan menggratiskan kalau nggak salah itu. Jadi karena keuangannya kuat gitu. Tapi yang daerah keuangannya nggak kuat bisa 25%, bisa 30% atau 50% itu sudah cukup membantu buat mereka sebenarnya gitu. Jadi ini memang pertama ya soal stigma, kedua soal ini tadi aksesibilitas, soal pendidikan juga. Baru 50% anak usia sekolah itu yang bisa memperoleh pendidikan di kalangan teman-teman penyandang disabilitas itu. Jadi ini menjadi PR kami ya, dan PR bersama-sama, tidak bisa hanya Kementerian Sosial sendiri. Saya senang karena banyak sekali LSM-LSM yang bekerja untuk advokasi mereka. Ini kan seru juga ini. Jadi ini saya gembira, maka saya ingin kerjasama ke depan. Saya ingin mempertajam aturan-aturan yang sudah ada ini. Misalnya ya, contoh kembali lagi pada pendataan. Berapa sih sebenarnya? Ya, jadi ini harus keseluruhan penyandang disabilitas di Indonesia ini. Ini ada masih belum selesai, masih proses, tapi paling nggak informasi awal itu sekitar 7%. 7% itu setara dengan 22 juta lah. Nah, profilnya seperti apa? Ternyata yang masuk dalam kategori katakanlah belum beruntung miskin itu 11,42%. Nah, ya. Jadi sebenarnya sebagian besar itu alhamdulillah ya di atas sudah bisa mandiri sebenarnya secara umum. Itu data itu yang bicara itu. Okay. Kemudian memang 71,4% itu masih bekerja di sektor informal. Mereka bekerjanya di sektor informal, tapi udah jalan. Mereka bisa menghidupi keluarga, mereka bisa mandiri gitu. Tapi memang kerjanya di sektor informal. Itu kira-kira data-datanya seperti itu. Nah, kalau ini nanti datanya sudah tunggal, sudah clear, by name, by address, sepadan dengan NIK, ada profilnya, itu lebih enak lagi kita mengintervensinya.